3,394 miliar itu untuk belanja negara, belanja pegawai. 337 miliar itu belanja barang operasional, 425 itu untuk non operasional. Kemudian ada sekitar 1,1 itu PNBP, sedangkan 2,5 PNBP BLU. Nah, jadi angka 1,1 dan 2,5 ini menjadi 3,6, meningkat besar dibanding tahun 2015. Nah, bottom line-nya kami tetap ingin jaga yang angka 5,2 triliun. Hanya sumber pendanaannya tahun 2016 kami usulkan berubah, Pak. Berubahnya apa? Makin kesini makin besar berdasarkan PNBP, sedangkan rupiah murni itu mengecil. Padahal rupiah murni ini untuk mendukung operasional seperti teman-teman di Dewan Pers, di KPI dan KIP. Jadi pada saat awal sempat terjadi perhitungan penurunan anggaran 2016 untuk teman-teman KPI, KIP dan Dewan Pers, karena pola pikirnya adalah anggaran untuk mereka itu harus dari rupiah murni, sedangkan dari PNBP kan lain, Pak. Nah, mengenai PNBP ini sendiri adalah sebetulnya uang yang dihasilkan oleh Kementerian Kominfo berdasarkan BHP frekuensi dari operator, Pak, kebanyakan masuk dalam PNBP dikembalikan kepada Kementerian Kominfo. Nah, bayarnya PNBP karena terutama frekuensi Bapak-bapak pimpinan pada umumnya itu menjelang akhir tahun, karena dulu tender frekuensi dan lain sebagainya itu akhir tahun. Jadi itu menunggu dulu dananya menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, padahal kita dituntut untuk segera dilakukan percepatan penyerapan anggaran. Nah, yang paling bisa dilakukan oleh kawan-kawan tentunya hanya penyiapan tender, tapi tidak ada kontrak, tidak ada eksekusi pelaksanaan program di lapangan, karena harus menunggu sampai dengan PNBP-nya masuk dikembalikan kepada Kominfo. Oleh karena itu, kami juga sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dilakukan relokasi dari PNBP sebagian kepada rupiah murni, agar satu, kita bisa mengeksekusi program lebih cepat lagi. Untuk 2016 saya berharap kawan-kawan dari Kominfo sudah menyiapkan dari sekarang, bahkan proses tender dan sebagainya, tapi tanda tangannya itu nanti dilakukan di 2016. Kalau tidak dilakukan ini, apalagi kita menunggu PNBP, ini orang teman saya bilang kesuwen itu tentunya gitu. Jadi kita coba tarik ke depan untuk dengan memperbesar rupiah murni, dan ini juga untuk memastikan kawan-kawan dari KIP, KPI dan Dewan Pers juga jadi tidak berkurang gitu anggarannya. Karena kalau mengacu kepada tata cara yang ada sekarang, karena rupiah murninya turun, otomatis ke teman-teman ke sana juga harus turun gitu. Jadi, nah saya sampaikan ke internal di dalam bahwa untuk teman-teman KIP, Dewan Pers dan KPI itu tidak boleh kurang. Kalau lebih nanti kita lihat lagi, karena kan nanti kita lihat ya, rupiah murninya seperti apa, kita berjuang sama-sama gitu. Jadi mohon pengertian kepada teman-teman KIP, KPI dan Dewan Pers juga bahwa ini yang sedang kita hadapi. Nah, ini yang ingin kami usulkan kepada Kementerian Keuangan, bahwa rupiah murninya harus ditambah. Mengapa kami berani mengusulkan rupiah murninya ditambah, Ibu dan Bapak sekalian? Kominfo sebagai penghasil PNBP itu tidak pernah tidak melebihi atau tidak pernah tidak mencapai target untuk PNBP. Jadi PNBP pendapatan negara bukan pajak. Ya. Nah, kalau dari sisi manajemen cash flow, memang kan PNBP nunggu dulu orang bayar. Sedangkan kalau yang rupiah murni itu berdasarkan dari pajak dikembalikan kepada kementerian menjadi program. Nah, tahun 2011 dari realisasi 10,7 triliun, dari target 10,7 triliun, kami itu bisa deliver kurang lebih 11,2 triliun. Jadi di atas 100%. Demikian halnya tahun 2012, 2013 dan 2014. Jadi kalau dari sisi manajemen cash flow ini uangnya sudah pasti gitu loh. Hampir seperti pajak. Itu karenanya kami memberanikan diri kepada Kementerian Keuangan. Toh selama ini kami tidak pernah kurang dari target untuk menghasilkan PNBP. Jadi ini uang pastilah, hampir levelnya dari sisi kualitasnya pendapatan istilahnya itu sama dengan pajak. Jadi kenapa harus nunggu nanti dikembalikan, nunggu PNBP-nya masuk gitu. Jadi
ya sudah dari awal saja, sehingga kami bisa mengeksekusi program-program kami lebih awal lagi, dan ini dikonversi rupiah murni kembali, karena kaitannya kami juga harus mendukung aktivitas teman-teman KPI, KIP dan Dewan Pers. Nah, ini contoh target dari ini selalu realisasinya itu di atas 100%. Kalau dikembalikan kepada penggunaan PNBP, ini kita masih banyak sebetulnya Pak. Ini rata-rata kurang lebih 220% lah, antara di sini antara 19 sampai 23%. Ini alokasinya saja Pak, eksekusinya lain hal gitu loh. Oleh BP3TI terutama ya, lain hal. Karena masalah yang usul tahun-tahun sebelumnya yang juga menyebabkan kami mendapat predikat disclaimer dari BPK. Jadi dengan dasar ini kan keuangan pasti lah, nggak pernah, dan operator telekomunikasi juga mohon maaf mungkin nggak berani nggak bayar tepat waktu, karena kan ada proses denda dan lain sebagainya, dan masalah pelayanan kepada pelanggan. Dan insya Allah kalau dari BHP frekuensi sih mereka akan selalu tepat waktu dengan besaran-besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya itu. Ini mengenai EKKL Pak. Nah ini juga, tahun 2016 kami merubah sedikit strategi fokus pembangunan di Kominfo. Ini bisa kita lihat yang berkaitan dengan program pengelolaan sumber daya perangkat pos dan informatika. Ini dari semula 1,1 triliun pagu awal yang dialokasikan berdasarkan total anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, kami rubah menjadi 975 miliar. Mengapa? Karena dalam konteks effort untuk katakanlah to collect the frequency fee itu kita akan lebih efisien lagi. Kita tahun 2015 ini sudah menerapkan bahkan untuk manajemen izin stasiun radio sudah menggunakan mesin to mesin, jadi tidak lagi manual seperti yang lama, karena setahun itu ratusan ribu izin stasiun radio yang dikerjakan, diproses oleh Kementerian Kominfo. Dan karena jumlahnya yang banyak, terus terang dari sisi administrasi juga kami khawatir ada human error, jadi harus dilakukan otomasi. Dan otomasi ini juga menghindarkan intervensi katakanlah orang dalam proses itu sendiri. Jadi dari 1,1 menjadi 975 miliar. Kemudian PPI juga termasuk BP3TI-nya itu berkurang dari 3,3 menjadi 3 triliun, 2,988 triliun, dengan tanpa mengurangi program, bukan alokasi dana ya, yang berdasarkan dari BP3TI ataupun PNBP. Nah, IKP ini menjadi menaik sedikit dari 145 menjadi 156 karena berkaitan dengan pelaksanaan Impres 9 tahun 2015 yang menetapkan peran Menkominfo untuk mengelola government public relations, Bapak Pimpinan. Nah, ini juga programnya kita siapkan karena kita juga harus menyiapkan proses bisnis sebetulnya yang tidak atau belum pernah dilakukan selama ini di pemerintah. Sebagai contoh, memosisikan Kominfo itu untuk menyiapkan narasi tunggal ya, untuk semua. Tapi bukan berarti ini menjadi departemen penerangan yang lama Pak, karena itu tidak, tetap dalam konteks undang-undang pers yang ada dan lain sebagainya, agar satu kementerian lain lah, kurang lebih demikian. Nah, sebagai contoh, kita kan insya Allah hari ini diumumkan oleh pemerintah, oleh Pak Darmin, mengenai deregulasi dan bagaimana kita menyiapkan komunikasinya kepada publik secara terintegrasi secara holistik. Dan permasalahannya sebetulnya di komunikasi ini Pak, pada zaman dahulu Pak, itu sebelum undang-undang mungkin orde baru lah ya, itu ada 10.000 pranata humas Pak. Jadi kita istilahnya kalau ada penyuluh pertanian, ini penyuluh penerangan Pak.
Jadi komunikasi itu bisa langsung masuk. Sekarang itu kalau tidak salah sekitar tinggal 800 Pak. 800 perantau humas di seluruh kementerian dan lembaga. Nomor satu, dari sisi jumlah kuantitasnya sudah menurun banyak. Kemudian ada semacam gap ya, karena kan dari sisi usia mereka bertambah terus, tetapi exposure terhadap dinamika yang terjadi terutama dari teknologi Pak ini juga jadi menurun. Ya, biar bagaimanapun 10 tahun lalu itu tidak ada media sosial. Sekarang ada media sosial yang harus dihadapi oleh Pranata Humas pemerintahan. Ini juga kita sedang cari jalan bagaimana meningkatkan bukan hanya jumlahnya tapi kualitasnya, kapasitasnya, kompetensinya dari Pranata Humas di pemerintah. Itu satu hal. Jalan pintas yang terpikir bahkan ya kenapa nggak kita cari yang profesional yang bagus itu attach ke masing-masing menteri jadi lebih cara berkomunikasi pemerintah itu lebih tanggap, lebih cepat, ya, lebih responsif maupun lebih berkualitas. Tapi tentu dengan koridor-koridor aturan yang ada. Itu yang dari IKP meningkat. Kemudian dari Aptika ini meningkat, kami usulkan 119 menjadi 400 miliaran. Mengapa Pak? Salah satu program yang kami usulkan yang besar itu adalah mengenai domain.id Pak. Nah kalau kita hitung mungkin di ruangan ini kalau punya emailnya pakai apa? Apakah pakai gmail.com, pakai yahoo.com, mungkin ada yang yahoo.co.id. Nah berdasarkan catatan Pandi itu organisasi yang melakukan registrasi domain Indonesia. Sekarang baru cuma ada berapa Indonesia Pak? 130.000 Pak, bayangkan. Dan kita punya jutaan Pak, yang pasti menggunakan .com. Itu artinya apa? Nomor satu, kita boros bandwidth internasional Pak. Karena semua harus lari ke yang di luar sana. Itu satu. Kedua, belum nanti kita bicara masalah informasi yang ada di kita. Kita kan pakai smartphone misalkan ya, karena kita ingin ada backup, kita register menggunakan sana. Jadi datanya ada di sana. Nah kami berharap dengan promosi .id ini kita akan lebih banyak di dalam negeri. Jadi bandwidth kita bisa hemat. Kemudian juga secara teoritis kalau semua berjalan di dalam negeri, traffic berjalan di dalam negeri, itu meningkatkan kualitas. Apalagi berkaitan dengan informasi. Ya sudahlah informasi kita ini semua ada di Google server, ada di mana-mana ya, mau ngapain lagi. Tapi kita coba tarik ke dalam negeri semua. Kami sudah bicara juga dengan stakeholders bagaimana meningkatan ini. Jadi ada program kurang lebih namanya 1 juta.id gratis untuk Indonesia, baik untuk individu maupun perusahaan. Nah sekarang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan juga banyak yang menggunakan .com dan mereka ini memang kemudahannya ada Pak. Ya kita kan mudah kalau kita menggunakan Google, Yahoo atau apapun yang di luar sana itu mudah sekali gitu. Dan sekarang kita bagaimana mengencourage membuat sistem agar kita ini tetap di dalam negeri. Nah 1 juta. Kalau ini sekarang Pandi itu sudah berapa tahun Pak? Itu lebih dari 5 tahun, cuma 135.000 Pak, bayangkan Pak. Karena apa? Karena tidak ada program atau strategi yang komprehensif untuk mengadres isu ini. Jadi kami pemerintah mencoba untuk mengadres isu ini. Yuk, ini program 1 juta gratis.id. Nah, bahwa ini bisa selesai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita sambil jalan, tapi kita alokasikan untuk mulai dari tahun depan. Oleh karenanya di sini kelihatan bahwa untuk Aptika ini meningkat cukup besar. Kemudian yang kedua juga kami dorong untuk ini bukan pemblokiran, di sini tulisnya pemblokiran, tapi manajemen dari situs negatif. Karena selama ini ada 2 Pak yang dapat Aptika. Kalau misalkan kita tangani mengenai situs negatif, tanda kutip filtering atau apa, kita itu dihilir Pak. Dihilir ini capek Pak. Hari ini kita blok 100, besok muncul 200. Kita blok 1 juta, muncul 2 juta. Contoh misalkan apa? Konten yang episode pornografi. Sampai saat ini kami sudah melakukan pemblokiran lebih dari 800.000 Pak. 700.000 lebih itu yang berkaitan dengan pornografi. Mengapa? Karena di kita ini tidak boleh pornografi, ada undang-undang, ada aturan dan sebagainya. Tetapi di dunia sana itu industri tersendiri gitu loh. Yang memang mereka promosi, mau tidak mau juga masuk ke wilayah kita.
Nah ini kalau ini kita selalu di belakang, ini kita capek. Kemudian pornografi, child abuse, dan lain sebagainya, banyak Pak. Judi, sekarang ini makin banyak judi online. Di negara sana mungkin judi itu sesuatu yang valid, bukan apa, legitimate gitu ya. Tapi di kita nggak bisa. Nah ini akhirnya kalau kita dihilir terus, kita akan capek. Kita harus tarik ke hulu Pak. Ke hulu dengan cara apa? Dengan cara sistem maupun dengan cara mendorong program-program literasi tentang yang berkaitan tentang internet. Jadi kita tadinya punya trust positif itu hanya untuk negatif list istilahnya. Ini situs-situs yang dilarang. Nah sekarang kita mulai dengan namanya whitelist. Justru kita cari situs-situs yang sebaiknya bisa diakses khususnya untuk dunia pendidikan. Sampai saat ini ada berapa belas ribu Pak? Targetnya yang kita tahu itu 100.000 Pak untuk yang whitelist yang kita berikan kepada perguruan tinggi, kepada dunia pendidikan, apakah itu formal, madrasah, ataupun pesantren dan lain sebagainya. Kita sudah mulai launchingnya itu bulan lalu di Istana Bogor. Jadi kita harus beralih dari hilir mulai naik ke hulu Pak. Untuk istilahnya sama dengan kita punya alokasi dana secara pemerintah seperti BPJS. BPJS itu kan untuk mengobati orang sakit. Nah kita harus turn programnya dari mengobati orang sakit, bagaimana menjaga agar orang sehat sehingga biaya yang dihilir ini bisa turun banyak dan mengkompensasi biaya-biaya dari program-program yang di hulu. Ini juga kami coba melihatnya secara demikian Pak. Ini cukup besar memang, dari 116 menjadi sekitar 400 miliar. Dari Litbang juga ini naik dari 204 di 227, naik cuma sedikit, cuma sekitar 10%. Kemudian untuk dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya ini Setjen itu naik 276 ke 412. Ya ini sudah termasuk mengenai sumber daya manusia karena kami fokus Pak. Kominfo ini harus mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya. Ada strategi sumber daya manusia di Kominfo. Begini Pak, Kominfo ini kan sebagai policy maker dan regulator saat ini, masih dua-duanya. Kalau sebagai policy maker tentunya juga harus memahami, harus memiliki kapasitas, harus memiliki kompetensi yang berkaitan dengan hal makro, dengan ekonomi makro. Karena yang dikelola industrinya ini adalah bisnis Pak. Nah, jadi kita ingin sumber daya manusia di Kominfo, kapasitas kompetensinya ditingkatkan sehingga betul-betul menjadi policy maker yang bagus. Karena kan peran pemerintah ya, dalam hal ini memang masih dua, policy maker dan regulator. Regulator itu fokusnya sebetulnya mengenai eksekusi dari izin. Sedangkan policy maker kan harus kita bicara mengenai berapa sebaiknya izin untuk industri tertentu. Contoh misalkan untuk televisi broadcast, penyiaran televisi, itu struktur industrinya seperti apa? Kemudian kalau industri seperti apa? Karena berdasarkan pertumbuhan industri, agar bagaimana industri ini sustainable. Nah, kalau sudah di situ kita tahu, oh kalau begitu clearance-nya harus berapa? Nah, sekarang kan mohon maaf Pak, kita ini nggak ada desain seperti demikian. Kita yang minta izin terus, yang ngasih izin terus gitu loh. Nah, ini kita harus berani mengatakan sementara ini moratorium sampai kita dapatkan yang ini. Nah, tentunya untuk ini kita perlu jangka panjangnya, perlu pengembangan sumber daya manusia. Jadi menjadi fokus kami pengembangan sumber daya manusia dalam artian peningkatan kapasitas kompetensi dari teman-teman di Kominfo. Ini cukup banyak, itu satu. Kemudian yang satu lagi yang cukup banyak juga di sini adalah mengenai yang tadi saya sampaikan, cara pemerintah berkomunikasi ini kalau perlu kita hire, kita rekrut yang profesional, bukan dari PNS, dari swasta, kemudian kita katakanlah implant di masing-masing kementerian, tapi sebelumnya kita didik dulu tentunya beberapa saat agar integrasi berkomunikasi secara holistik antara pemerintah dengan publik itu lebih baik lagi, tanpa harus kita kembali ke zaman lama gitu, dari konteks Departemen Penerangan. Oh ya, KIP juga masuk di situ. Kemudian
Kalau dari sarana prasarana aparatur Kominfo sih nggak banyak, nggak berubah. Kemudian untuk pengawasan ini untuk Itjen yang 24,6 ditingkatkan hanya cuma sekitar 1 miliar rupiah dari pagu awal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi kembali perubahan ini ya secara strategi Kominfo-nya berubah, yang dilihat dari sisi programnya yang akan kita deliver di tahun 2016 juga harus ditunjang dengan sumber realokasi dari sumber pendanaan yang tadinya mayoritas dari PNBP itu harus kita mungkin sekitar 400 miliar kalau nggak salah, yang kita mintakan direlokasi dari PNBP menjadi rupiah murni dengan justifikasi bahwa toh selama ini PNBP juga yang katakanlah ditargetkan kepada Kominfo itu selalu realisasinya di atas 100%. Jadi uang masuk itu boleh dikatakan hampir pasti ya. Kenapa enggak programnya juga dipastikan aja gitu loh. Nah, ini kami sedang berkomunikasi dengan dengan Kementerian Keuangan. Kami sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kami juga mendapat dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian untuk kembali untuk kepentingan bagaimana kita bisa mengeksekusi strategi ataupun program dengan lebih cepat ya. Dengan cara strategi yang tadi adalah dengan melakukan relokasi dari sumber dari pendanaan APBN. Nah, kemudian untuk program ya Pak 2016 izinkan kami melanjutkan ke program utama Kominfo tahun 2016. Nah, ini slide satu halaman yang selalu kami pakai kemana-mana kalau ditanya Kominfo itu mau ngapain sih 5 tahun ke depan. Kami tidak membuat visi misi baru, udahlah. Visi misinya kita pakai yang visi misi Presiden Jokowi waktu Presiden Yusuf Kala. 2 itu aja. Kalau kita berkutat visi misi lama-lama kita punya tumpukan kertas isinya visi misi tapi nggak bisa dieksekusi. Jadi sederhana saja Pak. Kominfo menjadi bagian dari pemerintah. Pemerintah itu fokusnya di mana? Dan Kominfo, apalagi dari sektor TIK-nya Pak, harus menjadi enabler dari pertumbuhan ekonomi maupun program pemerintah. Pemerintah ini, saya tidak berdasarkan urutan, ini hanya kami sarikan saja fokus program pemerintah. Pertama, untuk kedaulatan pangan. 2, energy resilience, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan energi. Ya. Ketiga, kemaritiman. Keempat, pariwisata dan industri. Kelima, infrastruktur. 6, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan wilayah perbatasan. Ini semua ada suka terturunkan dari Trisakti, Nawacita, RPJMN. Ini core-nya kurang lebih 7. Jadi Kominfo juga harus bisa mendukung ini semua. Karena Kominfo bagian daripada pemerintah. Kami ini memposisikan nggak peduli yang dapat nama siapa, ya yang penting Kominfo bisa mendukung ini. Sebagai salah satu contoh Pak, di kemaritiman, di tempatnya Ibu Susi, ya, kami dukung bersama operator ada program bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan. Itu sudah di launching, ya, targetnya setidaknya tahun ini 20.000 nelayan. Jadi nelayan itu Pak, ya, nelayan kecil Pak, bukan nelayan bus kapal, bukan kapal 50 ton, 100 ton, itu urusannya, itu nelayan kecil. Itu diberikan secara gratis handset, ya, dengan aplikasi. Aplikasi yang sederhana, aplikasi apa? Nomor 1, aplikasi mengenai cuaca Pak. Jadi nelayan sebelum melaut itu sudah tahu, ini cuacanya kira-kira 3 hari ke depan seperti apa, hujan tidak, badai tidak, ketinggian ombak berapa, dan lain sebagainya. Selama itu masih bisa di darat, itu di cover oleh seluler. Nah, begitu ke laut, ya, aplikasi yang tadi tidak bisa jalan karena tidak ada seluler coverage. Tapi ada aplikasi lain, aplikasi mengenai lokasi plankton, Pak. Karena kan ikan itu ada di sekeliling plankton, kurang lebih demikian, sehingga harusnya nelayan itu bisa mendekati plankton untuk mendapatkan ikan. Dan ini tidak menggunakan coverage seluler, tapi menggunakan GPS. Ini bisa. Nah, dan nelayan juga diberikan charger solar panel Pak. Jadi selama di laut siang nggak bisa nge-charge juga gitu. Nah, kemudian setelah itu aplikasi yang ketiga adalah mengenai harga ikan di pasar. Ini 3 aplikasi yang sudah diimplement saat ini, sedang dikembangkan juga aplikasi-aplikasi. Nah, dengan ini produktivitas nelayan itu meningkat. Kami ada contohnya, sebetulnya ada juga videonya kalau suatu saat
Ibu Bapak dari Komisi 1 tertarik untuk ini, kami bisa juga bawakan bagaimana Kominfo mendukung sektor maritim. Bahwa ini punyanya Ibu Susi nggak ada masalah bagi kami, pokoknya yang penting kami dukung aja. Toh pemerintah juga satu. Nah, dan yang kami juga mendapatkan benefit tambahan dari aplikasi tadi ini, terutama GPS, Pak. Rupanya di lokasi Ampenan, karena kan kami datang ke sana, ke desa nelayan sendiri di sana, setiap tahun ada nelayan yang hilang. Karena mereka nggak tahu arah. Nah, dengan ini setidaknya mereka karena ada GPS, mereka tahu daratan di mana. Jadi kalau melaut itu, kalau di laut mau pulang mereka kadang hanya lihat bintang ya, kalau malam hari. Nah, kalau nggak ada bintang, mereka kadang-kadang nggak tahu yang mana daratan, malah mau menjauh dari daratan. Dengan ada GPS kan bisa dilihat bahwa daratan itu sebelah mana. Itu yang apa istilahnya judul dari videonya sebetulnya membuat kami bisa pulang ke rumah. Jadi on top of productivity, rupanya juga mendapatkan benefit yang lain yang tadinya terus terang kami tidak pernah pikirkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kami mendukung kementerian lain. Perbatasan, Pak. Perbatasan selain USO yang memang kami fokuskan ke daerah 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Ya. Nah, kami fokus pada perbatasan. Kami sedang menyiapkan bagaimana yang namanya perbatasan kita itu ada dengan tiga negara, Pak. Satu dengan Malaysia, satu dengan Papua, dan satu dengan Timor Leste. Nah, kalau kita lihat secara umum ini, Pak, ya, secara umum di perbatasan itu, kalau di Papua dengan Papua New Guinea, orang sana yang begini, Pak, ke kita. Di Timor Leste juga kurang lebih, Pak, ya, kurang lebih ya, begini ke kita gitu. Tapi kalau di Kalimantan dengan Malaysia, orang kita yang begini ke mereka, Pak. Kita lihat juga masyarakat Indonesia yang kadang-kadang mereka bekerja di sana, pulang pergi dan lain sebagainya. Jadi kita posisinya tidak imbang. Oleh karenanya kami sedang siapkan program yang namanya perbatasan Kalimantan itu pertengahan semester 2 2016 itu sudah harus ada coverage di sana, harus sudah ada TIK di sana. Nah, kami lakukan pilot project saat ini dengan 5 desa yang paling jauh dari Indonesia dan paling dekat dengan Malaysia. Tidak ada listrik di sana dan lain sebagainya, tidak ada infrastruktur di sana. Di Tiongkok bahkan kalau dari di Kalimantan Timur, Balikpapan atau Samarinda itu kurang lebih 22 jam, Pak, naik kereta maupun naik kapal. Ya. Nah, kami ke sana, kami coba bangun dengan cara bekerja sama dengan Pemda setempat. Jadi yang 5 itu kabupatennya itu menyediakan lahan, Pak. Ya, kemudian gubernurnya provinsi itu membangun tower, ya, dan operator yang membangun BTS. Nah, saat ini memang semua tidak ada yang untung. Operator tidak ada yang mau ke sana karena kan tidak ada kewajiban operator ke sana membangun diri sendiri. Kewajiban operator mendukung ini melalui dana USO. Oleh karenanya kan kita ada namanya BHP USO yang kita tagihkan kepada operator. Nah, 5 ini menjadi pilot project kami untuk kita selesaikan di seluruh Kalimantan. Seluruh Kalimantan itu kalau dihitung berdasarkan data yang ada, kami juga koordinasi dengan Badan Nasional BNPB Pengelola Perbatasan. Ini ada sekitar 115 mungkin 120 desa ya Insya Allah semester 2 2016 ini bisa terpasang semuanya. Jadi kami sudah bicara juga tanda tangan MOU dengan Pemda-Pemda di sekelilingnya bagaimana kerjasama. Jadi juga ini jangan sampai pemerintah daerah melihat oh ini hanya tugasnya pemerintah pusat. Ini harus ada kolaborasi ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan ini juga merupakan perubahan bagian USO yang tadinya lebih banyak top down, sekarang juga bottom up dari mereka. Dan Pemda di 5 desa tersebut ya, itu mereka juga selain menyediakan tanah, mereka menyediakan biaya operasi untuk solar, Pak. Solar itu harganya 22.000 di sana, ya tenang-tenang aja. Tapi yang membahagiakan kami sebetulnya mengapa masyarakat di sana juga akhirnya mendapatkan benefit di Tiongkok ini, Pak. Rupanya mereka penghasil sarang burung walet, Pak. Jadi kita bayangkan kalau mereka ada sarang burung walet mau jual 20 jam ke kota bisa diperes sama orang kota kan, Pak. Saya mau beli sekarang atau bawa pulang lagi. Nah, dengan mereka bisa telepon setidaknya SMS ini, mereka berkomunikasi dahulu, jadi kalau sudah sepakat baru dibawa. Ini manfaat lain dari dibukanya keterisoliran masyarakat di daerah perbatasan.
bahwa ini kembali perbatasan ini bukan punya Kominfo, nggak apa-apa. Yang penting ini masyarakat Indonesia bisa menikmati, mendapatkan benefit, mendapatkan value dari TIK. Nah inilah bagaimana kami mendukung yang lain, Pak. Masih banyak dari dunia pendidikan dan lain sebagainya. Contohnya adalah kami kemarin jalan juga ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mempunyai prodi berkaitan dengan TIK rupanya banyak. Mereka ingin punya laboratorium, Pak, penyiaran. Bahkan kemarin saya ke Politeknik di Semarang, Pak, itu mereka punya studio digital, transmitter digital. Tapi mereka dasarnya apa? Tidak punya izin menggunakan itu. Dan kalau kita runut di aturan yang ada, kita kan ada LPP, ya, TVRI untuk penyiaran televisi. Ada LPS, mereka nggak masuk LPS. Komunitas hanya 2 km, paling coverage 2 km. Padahal kampusnya Undip itu tidak hanya 2 km, itu masih ada yang jauh kemana-mana gitu. Mereka berkendak. Akhirnya saya bicara dengan Menteri Stek, ini harus dibuat policy barangkali, mumpung kita nanti melakukan revisi undang-undang penyiaran, kita harus punya visi bagaimana kita mendukung namanya dunia pendidikan. Nah, saya sedang minta berapa ratus prodi ada di daerah mana. Nah, itu kita harus punya affirmative policy sama-sama. Barangkali saya usulkan nanti pemerintah sama-sama dengan DPR, ini loh affirmative policy kita untuk memajukan dunia pendidikan di bidang TIK, khususnya penyiaran, dengan memberikan izin yang khusus. Ini hanya ide saja, Pak, belum tidak teruskan karena kami kemarin cukup intensif minta data dan lain semuanya gitu. Itu bagaimana mendukung industri yang lain. Kemudian sebagai leader di sektor TIK, sebetulnya apa yang akan dilakukan Kominfo ke depan 5 tahun. Kita bahasa ini aja, bahasa yang umum, ada telekomunikasi, ada internet, ada penyiaran, ada fungsi departemen komunikasi kepada publik. Sederhana begitu aja, Pak. Jadi di telekomunikasi fokusnya apa? Temanya apa? Hanya 2, Pak. Bagaimana kita mengimplementasi broadband. Mengapa? Dalam konteks TIK, Indonesia ini sekarang nomor 4 di ASEAN, Pak. Setelah Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menapak, mudah-mudahan, Pak, harapan saya sih, harapan kami tentunya menjadi nomor 2 tahun 2019. Caranya tidak ada cara lain, Pak. Cara satu-satunya adalah kita implement broadband secepat-cepatnya. Broadband ada 2, yang fixed broadband maupun wireless broadband. Fixed broadband mungkin itu akan applicable, tapi waktunya lebih lama karena harus menyambung rumah ataupun tempat ya dengan ke sistem. Itu mau gali fiber optik ya, koaksial apapun itu akan lebih lama. Yang cepat itu untuk fix adalah untuk bagaimana tahun 2019 kita itu semua yang namanya CBD area, Pak, gedung, kalau di Jakarta mungkin di daerah CD3 Mas ini, semua gedung setidaknya bisa akses 100 GB. Nah, itu target kita gitu. Itu sebetulnya juga terrefleksi di broadband plan Indonesia. Kemudian yang untuk retail tidak ada jalan lain mendorong implementasi broadband di mobile service. Karenanya untuk seluler, Pak, kami dorong teknologi 4G saat ini. Ya, tayang 900 di band 900 sudah diimplementasi. Kemudian sekarang sedang dilakukan refarming. Refarming itu relokasi frekuensi, Pak, karena untuk menerapkan broadband ini frekuensinya harus contiguous. Padahal dulu di Indonesia tender itu tidak pernah memikirkan frekuensi yang contiguous. Jadi contoh operator A dia ada 5 MHz di sini, 5 MHz-nya diselam di sana. Ini harus pindah-pindah dulu. Nah, pindah-pindah ini secara teknis juga tidak mudah, Pak. Pertama, memerlukan kesepakatan. Kedua, implementasi juga harus hati-hati. Karenanya kami sudah mulai implement ini bulan April ya, Pak ya. Mei awal dan diharapkan selesai bulan Desember tahun ini untuk seluruh Indonesia. Kita mulai dari daerah timur, Pak. Ya, daerah timur sudah mulai. Hari ini, saat ini sedang dilakukan di Jambi, refarming 1800 ini. Dan nanti masuk ke Jawa, Bali, Jawa, dan akan berakhir di Jakarta hingga Desember diharapkan sudah selesai semua. Targetnya Januari itu masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati broadband dengan menggunakan teknologi 4G di seluruh Indonesia. Tetapi kami kembalikan kepada operator, Pak, karena nature-nya adalah kompetisi.
Jadi yang kami promosikan adalah kompetisi bagaimana mereka segera implement yang 4G ini. Nah, itu baru di 1800, karena 1800 ini yang ekosistemnya yang paling bagus di antara band atau frekuensi-frekuensi lainnya, Pak. Ada mungkin sekitar 900 brand untuk di sisi device, di sisi pelanggan yang berkaitan dengan broadband ini. Kemudian juga itu dari sisi jaringan, dari sisi transmisi, Pak. Insya Allah kami embark project yang namanya Palaparing yang selama ini kan sudah dibahas berkali-kali dengan catatan Palaparing kali ini untuk menghubungkan ibu kota kabupaten maupun ibu kota madya di seluruh Indonesia harus sudah selesai tahun 2018. Kalau kita tidak bisa implement ini, Pak, kita akan tertinggal lagi gitu loh. Jadi targetnya 2018 ada sekitar 50-60 kabupaten yang harus dihubungkan menggunakan konsep Palaparing. Palaparing ini akan distruktur bukan pemerintah yang membangun menjadi aset pemerintah, juga swasta tidak akan mau masuk, Pak, karena ini daerah yang memang tidak visible secara keuangan. Jadi affirmative policy dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Jadi sekarang sedang distruktur mekanisme subsidinya. Tapi targetnya 2018 semua ibu kota kabupaten maupun ibu kota madya sudah terhubung. Kami berharap kalau di sisi fisiknya sih kalau bisa pakai fiber optik. Cuma kalau secara geografis kita lihat di Papua, kalau jalannya sudah terhubung semua kabupaten sih kita tinggal nebeng kiri kanan gitu. Tetapi kalau belum ada ya kita harus cari solusi yang lain. Tapi kalau daerah-daerah lain karena kita ini archipelago, jadi akan lebih banyak menggunakan kabel laut, Pak. Itu mengenai broadband. Satu lagi tambahannya dari sisi device, Pak. Dari sisi karena kan ada DNA device, network sama aplikasi kita dorong OTT nasional. Sekarang kan kita semua pakai OTT internasional, Pak. Kita semua lari ke sana, nggak pakai WhatsApp, pakai semua lah, apakah media sosial atau instant messaging. Nah, kami sudah bicara dengan asosiasi untuk bagaimana kita mempromosikan, tidak mudah, Pak, ya, karena kita harus dorong, kita harus promote kapasitas lokal. Apakah insentif seperti apa sedang dibicarakan dengan asosiasi, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sedang mengawasi yang berkaitan broadband ini, mengawasi dari sisi aplikasi. Bukan mengawasi, selalu mengikuti perkembangan di Eropa. European Commission, chairperson-nya, Pak, itu sudah membuat announcement bahwa mereka deeply consider untuk tahun 2016 semua OTT yang ada di Eropa subject kepada license. Kalau menurut saya ini langkah luar biasa, Pak. Nah, kalau kita Indonesia sendiri mengatakan Facebook semua harus izin dari Kominfo, berat, Pak. Tapi kalau misalkan ada angin dari Bluebird ini dari Eropa, wah otomatis kita lakukan, Pak. Udah begitu, tetapi tanpa harus menunggu itu, kita juga dorong OTT nasional. Jadi aplikasi itu kita berharap sedikit-sedikit ada berpindah ya ke kita gitu loh. Ya kita tidak bisa mengatakan go to hell asing, susah, Pak. Operator juga kalau misalkan nggak boleh kita WhatsApp, nggak boleh kita Facebook dan lain sebagainya, operator juga pendapatannya dari mana? Sekarang kan sudah beralih ke data kebanyakan dari sana, Pak. YouTube paling besar itu dari streaming sebetulnya, Pak. Walaupun pemakainya lebih sedikit, tapi volume data paling besar itu sampai saat ini adalah dari streaming. Itu dari aplikasi, dari network, kemudian dari device. Device kami juga menerapkan kebijakan mengenai TKDN yang 30% berlaku 1 Januari 2017 sehingga memberikan waktu kepada semua global brand untuk menyesuaikan diri mereka terhadap kebijakan ini. Kami sudah keluarkan peraturan menteri mengenai hal ini, Pak. Dasarnya sebetulnya bukan hanya masalah kita harus punya produk Indonesia, Pak. Dasarnya adalah, Pak, setiap tahun, Pak, Indonesia ini belanja handset itu yang resmi nih, Pak, ya, catatnya itu lebih dari 3 miliar dolar, Pak. Kalau yang tidak resmi itu diperkirakan, ini hanya perkiraan sampai dengan 5 miliar dolar. Artinya apa, Pak? Setiap tahun sektor Kominfo ini, Pak, memberi kontribusi kepada defisit transaksi perdagangan 5 miliar. Ya, kita tahu makin lebar defisit transaksi perdagangan, makin sensitif, makin volatile terhadap kurs. Nah, kami mencoba ke depannya secara makro bagaimana Kominfo ini membantu juga aspek makroekonomi pemerintah, ekonomi negara. Itu salah satu alasan kenapa kami dorong itu.
Kemudian juga kami lihat banyak sebetulnya talenta-talenta di Indonesia yang punya potensi, punya kapasitas, kita manfaatkan. Nah, memang tidak mudah Pak, karena dari dunia sana mereka juga mengatakan bahwa nggak bisa ini diterapkan, ini proteksi, nanti Indonesia tidak punya akses kepada teknologi. Tapi setelah bicara dengan stakeholder banyak, dengan pemain-pemain lokal yang banyak, nah saya dorong mereka, ya udah gini aja, bikin aja perusahaan di Indonesia fokus pada misalkan desain house. Nah, desain house itu kan banyak orang Indonesia itu engineer itu bagus-bagus Pak. Kebetulan kami pernah datang ke Polytron ke Kudus, itu kan produsen televisi yang paling besar di Indonesia Pak, merek Indonesia ya, paling besar. Mereka itu punya 100 engineer Pak. Desain itu banyak, tapi mereka belum bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan untuk menambah nilai, memberi nilai tambah kepada proses bisnis yang ada di Indonesia. Kenapa nggak bikin desainer saja? Kalau desain ini dipakai oleh global brand, pabriknya di mana, atau mereka harus bayar royalti ke perusahaan Indonesia. Ada pajak, ada pendapatan Indonesia. Nah ini yang kita harus istilahnya smart. Kami tentunya juga berharap ada hardware, jadi bukan hanya hardware yang diproduksi di Indonesia yang menjadi komponen 30% komponen dalam itu, tapi juga sifatnya yang berasal dari brandware Pak, apakah itu desain, apakah itu software ataupun aplikasi. Dan ini perlu perjuangan memang dari semua stakeholder menghadapi ini semua, karena pressure dari sana kan mereka selalu, yang global brand kan selalu berpatokan kepada global supply chain Pak ya. Mereka tuh kan nggak peduli. Seperti brand Samsung itu kan Korea, pabriknya di Vietnam. Mengapa? Karena pemerintah Vietnam memberi tax insentif. Mereka memberikan lahan. Nah, kalau maksa begitu saja ke Indonesia, mereka tanya, tax insentifnya apa? Lahan mau ngasih berapa? Dan lain sebagainya. Tapi jadi manufakturnya di Cina, kemudian supply-nya dari Taichi Pak. Ada Taiwan dan Cina sebetulnya. Ya. Kemudian ada beberapa juga negara lain tentunya. Dan kita berharap juga kita bisa juga ikut supply di bagian parts-nya. Nah, pasarnya itu ada di Cina, ada di ASEAN, ada di Indonesia. Jadi mereka itu nggak peduli. What they are really looking for itu bottom line, the lowest cost of goods sold. Tapi benefit yang paling besar tetap lari kemana? Lari ke Korea Pak. Mereka punya brand, that's brand equity Pak. Nah ini konsep ini yang harus kita hadapi. Jadi on top of hardware kita juga bisa, apakah baterainya, apakah covernya ataupun lainnya. Tapi kita juga dorong yang namanya berasal dari brandware. Ini dari konteks strategi device dalam konteks broadband. Kemudian yang kedua, efisiensi industri. Efisiensi industri ini kami melihat demikian Pak. Kalau kita mau memberikan layanan yang makin bagus ke depan dan membuat industri ini sustainable, tidak ada cara lain bagaimana kita mengefisikan industri. Ya, operator tentu mereka concern dengan masalah efisiensi. Tanpa kita pun mereka akan melakukan efisiensi. Tapi secara makro, ya, kita harus mendorong terjadinya efisiensi secara industri. Nah, sekarang ini ada jumlah license holder itu mungkin ada berapa? Ada 8, 9 mungkin ya. Sangat banyak. Dan skala ekonomi yang berbeda-beda. Dan kita tahu kunci sukses di bisnis telekomunikasi itu ada 3. 1, akses kepada dana. Kedua, akses pada teknologi. Ketiga, mengenai regulasi. Nah, tanpa 3 hal ini, mustahil operator akan survive. Kalau kita mudah sih Pak, gini ya, dengan 3 variabel tadi kita cek. Telkomsel punya dana nggak? Punya. Ya. Teknologi punya mereka. Sumber orang-orang teknologi Telkomsel ada di Indonesia. Mereka juga partner di Telkomsel dengan Singapura yang juga global player. Jadi akses teknologi juga kuat. Keuangan balance sheet-nya sangat kuat. Regulasi tentu mereka juga, karena sudah lama mereka juga tanda kutip akses kepada atau penguasaan regulasi bagus. Kita cek operator yang lain, Indosat, Telkomsel, semua kita bandingkan begitu. Nanti kita akan kelihatan sebetulnya mana operator yang menurut saya Pak, itu tidak akan eligible karena mereka tidak punya economic of scale. Bagaimana perusahaan atau operator Indonesia hanya punya lisensi, tapi juga mereka membangunnya operator lain pelangganan 100 juta, dia 1 juta aja belum misalkan. Bagaimana dia bisa punya bargaining power terhadap vendor? Karena kalau skala ekonominya dinaikkan, pasti mereka mempunyai bargaining power terhadap vendor. Kalau punya bargaining terhadap vendor, mereka artinya bisa membeli per unit cost-nya, investasinya jauh lebih murah. Nah ini yang kami dorong. Ya, efisiensi industri ini kami dorong. Apakah dengan cara demikian kita juga cek misalkan
bagaimana kalau kita lihat struktur PNL, ada pendapatan, ada biaya. Biaya ini kita cek Pak satu-satu. Biaya yang berkaitan dengan regulasi, kita coba potong. Dengan cara apa? Memudahkan regulasi-regulasi. Tahun ini Pak, kami sudah mengeluarkan 8 peraturan menteri yang berkaitan dengan memudahkan perizinan lah Pak intinya. Ada 8 peraturan menteri. Tujuannya satu, mengurangi hari proses hari kerja perizinan Pak. Ada yang dari 60 hari tinggal 20 hari, ada 21 hari tinggal 14 hari. Ada tabelnya kalau nggak salah tadi. Tapi intinya nomor satu, bagaimana mengurangi proses hari kerja. Nggak bisa Pak, kita namanya harus melayani. Ya kebetulan saya dulu di seberang sana, jadi juga kurang lebih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu satu. Kedua, menyederhanakan, ya, to simplify jenis perizinan. Ya, mungkin di ruang ini karena belum tidak terekspos pos Pak. Pos itu kalau izin ada tiga variabel. Satu, mau tingkat kabupaten kota madya, tingkat provinsi, tingkat nasional. Jenisnya ada 5 Pak. Jadi totalnya ada 15 izin. Jadi kalau saya mau bisnis proposan kadang-kadang yang di nasional semuanya saya melakukan, saya ada 15 jenis izin. Dan itu juga prosesnya izinnya kan, ini mohon maaf, satu izin satu map. Jadi masa kita mesti proses 15 ini? Ya udah 1 lembar aja, keluarnya pun 1 lembar. Nanti kalau rubah ganti aja, itu cuma 1 lembar dibanding masing-masing masa 15 lembar. Itu juga kita sudah address. Yang ketiga adalah mengenai empowerment. Ya. Yang kami lakukan, tidak semua izin itu ditandatangani oleh menteri Pak. Masa menteri, bukan saya nggak mau kerja, dikasih setumpuk begini yang menandatangani izin yang saya tanya, kenapa harus tanda tangan? Bapak Menteri gitu ya. Loh, so what? Saya bilang. Tapi kenapa itu? Saya kasih nilai tambah nggak terhadap izin yang harus saya tanda tangan? Saya kenal nggak orangnya? Bukan saudara saya kenal, nggak ada urusan ya saya. Ngapain gitu loh? Jadi ini yang ratusan yang model begini, saya unangkan kepada Dirjen. Kebanyakan kepada Pak Muli, mohon maaf Pak Muli. Ya. Jadi Pak Muli sekarang tanda tangan, tapi untuk to perform good governance, setiap 3 bulan Dirjen itu memberikan laporan sudah sampai sejauh mana dan lain sebagainya. Ini juga untuk mengadres efisiensi di kita yang dilakukan, atau kata Agim kan katanya lakukan dari sekarang, lakukan oleh diri kita, lakukan dari yang terkecil. Nah, jadi kurang lebih ya yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk mengurangi biaya regulasi yang harus menjadi tanggungan dari operator. Kemudian juga kami lihat dari infrastructure sharing yang sekarang ini passive sharing Pak hanya tower, kami mulai coba lihat menggeser kepada ke arah passive sharing, kepada radio access network Pak. Karena kalau ini bisa dilakukan, investasi di sisi operator itu akan turun lagi. Kalau itu turun, marginnya kita maintain sama, kita bisa punya affirmative policy untuk ini juga Pak. Artinya apa? Mereka akan menjual lebih murah per unit cost-nya kepada masyarakat. Jadi ini efisiensi itu ini Pak. Termasuk kami terus terang kami dorong konsolidasi. Karena 89 operator ini udah. Nah, kalau saya sih berharap Pak, ini harapan gitu ya. 2019 itu cuma ada 3 atau 4 operator sudah Pak. Cukup. Karena dengan demikian kita punya betul-betul industri yang lebih efisien. Pak, mereka kan punya janji ada model licensing bangun ini. Nah, kalau nggak bangun ya kita bisa paksa gitu loh. Ada penalti. Jadi kita istilahnya kita bisa enforce melalui regulasi, kita juga bisa lobby ya, kepada mereka. Toh sebetulnya para operator tujuannya juga pada akhirnya adalah P&L Pak ya, dan balance sheet. Gitu. Nah itu dalam konteks bagaimana kami mendorong efisiensi. Temanya cuma 2 Pak. Semua program 2016 dan onward insya Allah selalu masuk dalam koridor ini. Yang tidak masuk dalam koridor ini kita coret, kecuali memang diperlukan atau mandatori. Tapi program, strategic program itu harus dalam konteks ini. Kemudian dalam konteks internet Pak, ini yang mana? Nah ini, kita fokusnya hanya 3 Pak. Cyber security yang mungkin juga pernah dibahas di sini Komisi 1 tapi dengan mitra kementerian yang lain, dan governance ya. Kemudian e-government dan e-commerce. E-commerce ini sedikit kami sampaikan Pak. Tahun 2014 nilai e-commerce Indonesia itu sudah mencapai 12 miliar dolar. Meningkat 8 miliar dari 8 miliar dolar tahun sebelumnya. Nah, tapi tanpa ada
apa ya, tanpa ada kejelasan ini e-commerce mau dibawa kemana di Indonesia. Nah, kami coba pelajari dari negara lain, khususnya dari dua negara besar, dari Tiongkok dan Amerika. Di Tiongkok tahun 2014 e-commerce itu sudah mencapai 436 miliar dolar. 2014 Pak, itu 436 itu kurang lebih menjadi sekitar hampir 3 kali APBN Indonesia lah. Ya, demikian besar. Kami pelajari mengapa itu bisa terjadi. Di Amerika tahun 2014 itu nilainya hanya 300 miliar berapa. Jadi sudah disalip oleh Tiongkok. Nah, kami pelajari kenapa ini jadi. Rupanya kalau di Amerika mereka itu lebih diserahkan kepada pasar. Boom.com itu yang mendrive pertumbuhan e-commerce. Kalau di Cina, mereka memang negaranya sistem politiknya adalah komunis, semua ditangani oleh negara, ya. Jadi bisa di-enforce semuanya. Rupanya dari tahun 2010 mereka sudah menyiapkan semacam blueprint e-commerce di Tiongkok, Pak. Jadi itu kami punya datanya semua. 2011 kebijakan apa dari Kementerian Perdagangan? 2010 kebijakan apa dari sentral banknya dikeluarkan? Dan itu terlihat dari pertumbuhan impact-nya terhadap pertumbuhan e-commerce di Tiongkok sana yang sudah mencapai 436. Jadi kita juga belajar dari negara tersebut dan kami ajak stakeholders, terutama e-commerce players Pak di Indonesia. Kita kan ada yang besar, ada yang kecil. Akhirnya kami buat segmentasi ada 3. 1 startup, kedua UKM ada 55 juta, ketiga yang established ini yang Matahari Mall, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya, Kaskus. Nah, karena kebijakan pemerintah yang akan kita keluarkan, ini roadmap e-commerce ini insya Allah September ini akan di-issue oleh pemerintah, ya, menjadi namanya roadmap Pak. Roadmap itu bukan regulasinya, tetapi directionnya dan strateginya ini akan di-endorse dan kami sudah 6 bulan menyiapkan ini Pak. Bukan Kominfo Pak, Kominfo hanya dapat tugas saja. Karena ini mengadres ada 8 kementerian lembaga, antara lain isu mengenai katakanlah pajak. Pak, pajak ini untuk UKM, kita ada PPN Pak. Pak, UKM Pak, disuruh ngitung PPN, pajak masuk, pajak keluaran. Dagang aja nggak gampang, ngurusin lapor pajak keluar, pajak masuk kan. Udah dipermudah aja, misalkan seperti, masa kita punya keberpihakan terhadap capital market, transaksi capital market itu pajaknya final kan Pak ya, 0,1%. Kenapa nggak di e-commerce yang untuk UKM dilakukan begini? Ini salah satu contoh Pak dari sisi fiskal. Dari sisi pendanaan, keberpihakan pemerintah terhadap startup misalkan di negara lain Pak, tetangga itu Singapura, Malaysia, mereka alokasikan dana ratusan juta dolar dari ratusan juta ringgit dari pemerintahnya untuk membantu startup. Di Brunei Pak, startup itu mendapatkan 50.000 ringgit. Kalau relokasi, misalkan di sini ada anak muda Indonesia ya, bikin startup di sini, kemudian aplikasinya bagus, dibawa ke Brunei, mereka dapat 30.000 ringgit Pak. Di kita belum ada. Nah, kami pernah juga menyampaikan kenapa pemerintah nggak bisa dukung alokasi dana. Rupanya sistem administrasi keuangan kita berbeda gitu. Kita tahu startup, dari 100 perusahaan startup mungkin yang jadi 3 atau 5, yang 95% kan nggak jadi. Itu mau dicatat sebagai apa? Kerugian negara atau apa? Jadi akhirnya kita coba cari jalan lagi untuk yang startup. Pendanaan juga kami juga sudah bicara karena melibatkan 8 kementerian lembaga dan selama 6 bulan terakhir ini harus kita adres pendanaan. Apakah kita bisa memungkinkan KUR ini digunakan untuk UKM e-commerce misalkan? Karena kan kalau KUR kita ini untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk peternakan misalkan ini, kenapa tidak untuk yang e-commerce gitu? Ya, itu satu. Dari sisi keuangan. Kemudian dari aspek misalkan investasi. Ya. Sekarang ini yang namanya e-commerce itu masuk daftar negatif investasi. Jadi tidak bisa asing masuk memiliki saham ke perusahaan yang sudah jadi. Ada beberapa startup yang sudah established, mereka dimiliki asing tetapi sebelum keluar kebijakan DNI, kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang sekarang ini akibatnya apa? Untuk yang butuh dana dan ada dari luar negeri, mereka strukturnya tidak di Indonesia Pak, mereka strukturnya di luar negeri aja udah. Bikin aja yang namanya MCB. Pak Menteri, masih ada waktu 5 menit tersisa. Ya Pak. Sebelum nanti kita share yang lain. Ini karena antusias Pak. Nah ini yang e-commerce. Kalau kita menerapkan secara disiplin roadmap e-commerce yang nanti ini, Bu Pak, insya Allah tahun 2020 dengan menggunakan model trajektori dari Tiongkok,
tahun 2020 kita akan mencapai sekitar 136-137 miliar dolar. Itu artinya itu single digit yang tinggi dari GDP kita. Dan ini yang disebut sebetulnya digital ekonomi yang betul-betul datang ke negara kita. Jadi itu yang e-commerce, mudah-mudahan bulan ini bisa di-endorse oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi untuk penyiaran, kita sama-sama tahu, dan ini mungkin kita bisa selesaikan di revisi undang-undang penyiaran. Yang terakhir adalah bagaimana Kominfo perform sebagai GPR, Government Public Relations, yang tadi programnya sudah saya sampaikan. Nah, ini detail programnya, silakan berikutnya. Nah, ini detail programnya untuk yang program kerja prioritas seperti tadi, mendukung yang 7 prioritas pemerintah, pengembangan radio keselamatan nelayan, karena rupanya sekarang ini nelayan ini kurang ditata penggunaan radionya, jadi sehingga kadang-kadang masuk ke frekuensi ini Pak, ke apa namanya, frekuensi ke pilot Pak, ke udara, nah ke navigasi Pak. Jadi kan kita mau juga kalau misalkan ada pilot asing dia dengar nelayan Indonesia masuk ke frekuensi ini, kita coba bantu bagaimana nelayan ini untuk dukung Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Kemudian juga untuk penyelenggaraan ITTS tahap yang kedua ya sudah diimplementasi dari 36 menjadi 96 lokasi. Juga tugu pos dibangun di daerah perbatasan karena ini penting untuk kedaulatan Pak. Karena begitu tugu pos kita bangun, kita beri kode tugu pos, kita juga laporkan ke UPO. Jadi sudah terregister di sana. Kemudian kampanye juga dukung kampanye revolusi mental. Sedangkan untuk broadband tadi kami sudah sampaikan hal berikutnya. Palaparing, implementasi migrasi dari frekuensi 2G menjadi mobile broadband tadi sudah 1.800, nanti 2,1 dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan infrastruktur broadband Indonesia melalui Universal Service Obligation. Kemudian juga membangun sistem monitoring frekuensi SMFR untuk monitor tetap dan transportable. Ini penting Pak bagi kami agar si pengguna, karena mereka bayar frekuensi, mereka juga layak mendapatkan frekuensi yang bersih dan tidak diganggu oleh yang lain. Kemudian kami juga siapkan penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat. Ini kita tidak punya sampai saat ini dan kita akan coba terapkan 2016. Ini penataan registrasi IMEI untuk perangkat masih banyak pro dan kontra, tapi juga kami akan coba masukkan di tahun 2016. Ini penyediaan BTS. Nah ini tadi sampaikan untuk perbatasan ya, ada 125 BTS dari 450 BTS yang dibangun menggunakan dana USO. Penyediaan akses internet untuk USO juga. Nah, untuk yang kaitannya dengan internet tadi cyber security itu pengembangan 1 juta domain sudah saya tadi sampaikan, pengenaan situs bermuatan negatif dan pengembangan pemblokiran efektif yang sudah sampaikan. Itu yang membuat kami mencoba mengusulkan dengan menjaga tetap bottom line 5,2 triliun tapi relokasi di dalam satuan kerja lebih memfokuskan kepada yang berkaitan dengan internet. Pengembangan sistem whitelist tadi sudah sampaikan ya. Kemudian di digitalisasi nanti akan kita bahas, mudah-mudahan setelah pada sesi siang akan kami presentasikan juga mengenai konsep digitalisasi dari pemerintah. Kemudian government public PR tadi sudah saya sampaikan, kita juga ada nomor 3 public relation officer dalam rangka mendukung GPR agar lebih efektif. Kemudian juga pembinaan pengembangan jabatan fungsional perangkat humas yang harus kita kembangkan terus. Kemudian program internal Kominfo reformasi birokrasi mental, ini Jambore TK nasional 200, kemudian Diklat yang tadi saya sampaikan pengembangan sumber daya manusia naik dari 1.500 menjadi 3.600 orang. Nah, kurang lebih itulah Pak garis besar dari program-program 2016 yang ingin kami garis bawahi. Kami ingin tetap menjaga bottom line-nya adalah 5,2 triliun sebagaimana pagu indikatif yang sudah disampaikan. Tetapi kami juga ingin terjadi relokasi dari program prioritas itu satu, kemudian juga relokasi dari sumber pendanaan Pak, yang tadinya lebih banyak dari PNBP menjadi rupiah murni. Demikian Pak kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri untuk penjelasannya atas agenda pertama, yaitu laporan keuangan tahun 2014. Kemudian penyerapan 2015 dan program terkait dengan anggaran sebagaimana pagu untuk tahun 2016. Ada beberapa catatan penting kami bahwa ada penurunan untuk tahun 2014
dari wajar dengan pengecualian yang diperoleh selama 3 tahun berturut-turut, kemudian menjadi disclaimer tahun 2014. Itu adalah catatan yang nanti pada waktunya akan dieksplorasi oleh para anggota. Kemudian untuk tahun 2015, bagaimana kita ketahui bersama, serapannya masih sangat rendah, 22,60%, dan dari angka itu pun kontribusi terbesar adalah dari belanja pegawai. Artinya dari belanja barang dan belanja modal yang membuat mesin dari organisasi itu bergerak masih sangat rendah. Dan kalau melihat dari capaian sampai dengan Agustus ini, ada semacam pesimisme di kita akan serapan optimal di sisa 5 bulan yang ada. Kekhawatiran kita adalah ada pemaksaan akselerasi program dalam rangka mencapai tingkat serapan ideal, mengingat waktu tersisa yang masih sangat sedikit. Catatan kami juga adalah mengenai BP3TI yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Menteri ini. Ini kita bisa melihat dari 2 sisi, mesin sekaligus juga beban, sebagaimana disebut tadi oleh Pak Menteri. Ini sekarang ketuanya siapa? Pak Wayan ya. Nah, nanti pada waktunya nanti kita ada sesi tersendiri juga dengan BP3TI ini ya. Jadi itu catatan sementara kami, nanti ada teman-teman Banggar, Pak Menteri yang akan mengeksplorasi. Nah, terkait dengan 2016, program yang dikaitkan dengan pagu anggaran yang ada, tadi Pak Menteri secara sadar atau tidak sudah masuk ke beberapa isu relevan sebenarnya yang akan kita bahas pada sesi kedua. Jadi nanti sebelum kita pendalaman dari para anggota, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada 3 lembaga yang ada di bawah Kemenkominfo untuk juga memberikan paparan yang sama. Pertama adalah mengenai laporan keuangan tahun 2014, kemudian tahun 2015 terkait juga serapan sampai dengan bulan Agustus, kemudian program yang sudah dicanangkan untuk tahun 2016. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Pimpinan, sambil menunggu kesiapan membuka barangkali satu persatu, saya lihat kalau dilihat dari jumlah anggaran, kemudian penyerapan, kemudian kita berbicara usul, kemudian bicara juga plik emplik yang masa lalu yang sekian triliun itu belum selesai. Lalu kita berbicara juga kemarin akan mengundang Kejaksaan Agung, plus juga kita akan mengundang misalnya BPK plus Bappenas. Ini mungkin harus ada waktu khusus, ya mungkin. Kalau sekarang bersama-sama kelihatannya waktu yang tidak cukup, dan kami pun juga ada rapat juga di MPR jam 12.30. Nah ini mungkin kalau berkenaan mungkin ya numpuk sekali ya, padahal isu-isu banyak menyangkut uang negara yang triliunan, sehingga kalau mungkin ada acara lagi khusus itu saja. Terima kasih. Maksud saya khusus untuk Kominfo. Kalau khusus untuk Dewan Pers tidak ada. Dewan Pers itu ya anggarannya pun juga ya jasielo lah begitu. Kita memperdalam saja apa yang disampaikan. Memang saya juga tadi kaget. Saya pikir kita sama Menkominfo saja, tapi begitu melihat rupanya luas sekali skop kita pagi ini. Yang mungkin kalau dibilang 2 hari aja nggak cukup. Kalau kita mau detail, ya kan? Kalau kita ini sekarang kita mau bicara teknis, yang lain bosen karena nggak ada kaitannya. Kita mau bicara teknis dengan Kominfo.
isu-isu teknis, yang lain nggak, sebenarnya bosan, nggak ada kaitan dengan mereka. Jadi pertanyaan hari ini mungkin yang general saja, yang berkaitan dengan matra-matra yang lain, ya kan. Tetapi khusus untuk Kominfo yang memang kita harapkan kita bisa dijadwalkan, karena banyak sekali kita mau tanya program 2015 itu pencapaiannya sampai di mana. Itu detail sekali yang ingin kita pertanyakan kepada Bapak Menteri kita, tetapi tidak mungkin saya rasa dalam hal ini kita pertanyakan di depan yang lain-lain itu Bapak pimpinan. Saya mengharapkan memang untuk Menteri ini Menteri kok digabung sama yang lain gitu. Saya juga bingung, seharusnya Menteri ini sendiri RDP-nya, tidak digabung dengan yang lain-lain. Terima kasih. Ya, saya tambahkan dari saya ini tahun ke-6 jadi anggota DPR. Baru kali ini misalnya serapan di bulan September itu baru 20 berapa? 22. Kalau kita harus mengejar target, karena ini kan nanti dianggap kinerja menteri di bulan Desember. Lalu katakanlah 97 di 95%, sekarang 20. 95 dikurangi 20, katakanlah itu 75%. Dalam waktu September, Oktober, November 3 bulan 75% itu hal yang mustahil dan bisa terjadi juga, ya, hal-hal yang ya asal cepat dan di luar batas kemampuan kita, dan ini ujung-ujungnya nanti akan goncang negara. Baru kali ini, karena di era-era yang lalu itu di bulan September sudah hampir 70 rata-rata. Coba kita lihat yang lain-lain begitu, ya. Dan kita harus tahu mengapa. Dan hampir di semua lini. Ya, tadi saya ketemu dengan Pak Mendagri berpapasan juga dengan Mendagri, kemudian apalagi yang menakutkan itu nanti uang desa itu. Ya, itu kepala desa belum tahu uang itu mau diapain, caranya. Begitu. Beli motor, beli kulkas, atau beli apa? Nggak ngerti, nggak jelas itu. Atau beli seragam, ya. Jadi mungkin situasi yang harus mendapatkan perhatian kita semua sebagai bagian dari kontrol. Saya kira itu saja, terima kasih. Inilah yang saya suka dari fraksi pemerintah, itu lebih kritis dari fraksi oposisi. Itu Bapak pimpinan memperlihatkan betapa seriusnya kita ingin memperbaiki. Makanya dianggarkan oleh Pak Menteri itu ada untuk revolusi mental itu, ya. Jadi begini, Ibu Evita, tadi kita sudah buat kesepakatan di paling awal, ada sesi 2. Sesinya ada 2. Sesi pertama adalah laporan keuangan Kemkominfo dan lembaga-lembaga yang ada di bawah Kemkominfo. Sampai dengan selesai, hanya membahas mengenai keuangan. Sampai dengan pukul 13. Setelah itu, 3 lembaga ini kita persilahkan untuk meninggalkan tempat. Setelah itu kita masuk sesi kedua, kita buka-bukaan dengan Pak Menteri terkait dengan isu-isu terkini. Nah, jadi memang kita bagi 2 dan kita harapkan bahwa 3 lembaga berikut ini hanya bisa diselesaikan dalam waktu, saya rasa 1 jam cukup. Bagaimana Pak? 10 menit, apalagi kata Pak TB tadi. Tadi Pak TB mengatakan anggarannya cuma just say hello, katanya kan. Jadi just say hello ya kecil sekali. Jadi demikian saya jelaskan sekali lagi agenda kita pada rapat kerja ini. Berikut kami silakan kepada Pak Margiono. Ini sesi hiburan aja Pak. Anggaran Dewan Pers, waktu anggaran untuk tahun 2014 18 triliun. 18 miliar, realisasi 15 miliar atau 79,43%. Sedangkan tahun 2015 pagu anggaran 21,267 miliar. Realisasi per 3 September adalah 7,4 miliar atau 34%. Bentar, Pak Margiono.
nggak ada ininya. Walaupun just say hello ya tetap kalau bisa kita lihat ini ada. Tidak ada. Insya Allah nggak ada Pak. Kira bukan soal ini ternyata. Jadi baru terrealisir sekarang ini kita bebas saja dulu. Ya. Daftar pimpinan kanan, Bu. Oke. Bobby, jadi Ibu Evita, Bobby dan Arif, kemudian Pak Budi. Ini waktu sudah jam 1. Baik, saya minta pendapat dulu ini gimana? Iya, daftar juga pimpinan. Marinus di sini pimpinan. Siap Pak Marinus De Gea. Gimana? Bagus juga usulannya. Jadi Bu Evita, Pak Bobby, Pak Arif, Pak Yuyastri, dan Mr. De Gea. Jadi pertanyaannya diajukan, ditampung, kemudian kita akan jawab setelah kita skor ya rapatnya. Silakan Ibu Evita. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Menkominfo, Bapak Ketua Dewan Pers, Ketua KPI, Ketua KIP, dan jajaran yang saya hormati. Memang agak sulit ya, kalau waktunya nih ngedesek begini, RDP-nya raker dan RDP jadi satu, kan begitunya ada level menteri, ada level yang bukan menteri. Kenapa saya katakan agak sulit memisahkan ketika kita membahas anggaran dengan membahas program? Anggaran itu kan seharusnya berbasis dari program, bukan program berbasis dari anggaran. Ya kan? Jadi ketika kita bicara anggaran, tetap kita mesti tahu program itu apa, sehingga perlu waktu yang lebih untuk melakukan pendalaman dengan mitra kita ini, gitu Bapak Pimpinan. Jadi untuk ini saja. Kalau boleh saya usul pimpinan interupsi, karena keterbatasan waktu dan menimbang pikiran cerdas kita, gimana kalau sesi ini kita fokuskan untuk KIP, KPI, dan Dewan Pers dulu. Nah, karena kelihatannya di pikiran Bu Evita ini sudah ada 100 pertanyaan untuk Pak Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Tadi saya juga mau menyampaikan seperti itu, bahwa karena program Kominfo ini cukup banyak, saya juga tidak akan bertanya pada saat ini. Saya mulai dengan KPI dulu, ya kan tadi KPI saya kalau yang anggaran usulan, tapi saya lebih mau membahas mengenai usulan anggaran belanja tambahan yang diajukan oleh KPI. Yang pertama itu adalah survei, ya kan? Survei kepermisaan rating publik 2015. Saya hanya ingin bertanya, sudah dilakukan di 9 kota, akan dilakukan lagi di 9 kota berikutnya. Yang saya mau tanyakan adalah KPI ini berubah menjadi lembaga survei apa sekarang ini? Kan begitu, anggarannya cukup banyak, 7 miliar, ya kan? Yang sebelumnya juga. Outputnya itu apa? Dari survei ini saya sudah baca hasil survei yang diajukan oleh KPI. Yang saya tanya, survei ini untuk siapa? Ya kan? Karena survei ini kan hanya program. Kalau program, setiap stasiun TV itu kan programnya ganti-ganti, nggak selalu sama, gitu. Ya kan? Nah kemudian ini kan tidak ada spesifik stasiun TV ini begini, stasiun TV ini begini. Ini hanya isu, ya kan? Konten. Ini hanya survei konten. Kita tidak tahu sekarang stasiun TV yang banyak melanggar itu siapa dari konten-konten ini, gitu. Mungkin bisa jawab, mungkin saya salah. Jadi kalau pelaksananya saya sudah baca semua, baru tenaga ahli. Ini kan kayak survei kita kalau kita mau pilgub gitu kan, kita juga survei respondennya berapa banyak, itu persis apa yang kita lakukan. Tapi kan nggak semahal ini biaya yang survei kita lakukan. Tentunya dengan anggaran yang seperti ini kita berharap output yang dihasilkan ini juga bermanfaat, begitu loh Pak, ya kan? Kemudian ini kan minta anggaran tambahan. Jadi saya mau bertanya, kalau hasilnya hanya ini saja, saya rasa kita harus pertimbangkan anggaran tambahan yang akan diberikan gitu. Kemudian pengadaan bantuan alat monitoring kan sudah ada nih di 15 KPID sebelumnya. Makanya saya katakan berdasarkan program, saya ingin tahu efektivitas daripada alat monitoring ini di 15 KPID yang sudah diberikan ini seperti apa? Apakah mereka sudah pakai semuanya?
alat monitoring ini dipergunakan, karena ada lagi tambahan biaya yang dipergunakan. Kemudian dari hasil alat monitoring yang ada ini, kemajuan kinerja mereka seperti apa, laporan before and afternya seperti apa, kita juga ingin tahu ketika kita ingin menambahkan anggaran, kan begitu Bapak Pimpinan. Kemudian kalau literasi media penting, saya anggap karena itu penting sekali. Hanya saya berharap Pak Menteri juga ada di sini, Pak Menteri, bahwa kalau TV-TV di luar negeri itu Pak Menteri, ada yang namanya CSR program mereka. Jadi program-program yang untuk kepentingan publik itu nggak bayar. Nah sekarang kita harus alokasikan setiap stasiun TV itu berapa persen airtime yang bisa diberikan itu untuk kepentingan publik. Jadi nggak, apalagi TV swasta itu mesti ada CSR mereka untuk pendidikan, education to public, itu yang di TV itu harus bisa dipanggil pemilik TV itu untuk diminta kepada mereka untuk menyediakan airtime mereka untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan publik. Kemudian mengenai ini ada survei kepemeriksaan, ada lagi nih anggaran tambahan survei tentang minat. Nah ini ada lagi 6 miliar lagi survei tentang minat ini. Nggak jelas, karena memang nggak ada hasil, situsnya ditutup, ya kan? Ngadunya ke Dewan Pers, ketika dicek nggak termasuk anggota dari Dewan Pers, ya kan? Nah ini hal-hal seperti ini yang memang perlu ada pembenahan kan begitu. Terus hukum apa yang diberlakukan kepada mereka, ya kan? Boleh ditutup, wah dia bukan anggota kok, dia tidak punya hak itu perlindungan terhadap undang-undang pers maupun undang-undang HAM, karena dia itu adalah situs liar gitu. Sementara kita DPR pun membuat isu, wah anggota DPR situs muslim ditutup, situs ini ditutup ini, padahal nyatanya dia terdaftar juga enggak di Dewan Pers, kan begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, isu-isu untuk media online dan medsos ini siapa yang menyelesaikan? Undang-undang apa yang bisa menyelesaikan ini? ITE dong Pak, kan begitu. Makanya ketika kita merevisi nanti undang-undang ITE ini, jangan lupa kita memasukkan aspek-aspek ini Pak, ya kan? Ada juga yang mengatakan bahwa tadi Pak TB Hasanuddin mengatakan bahwa media siaran itu banyak yang belum memenuhi standar dari Dewan Pers, kan begitu ya Pak Ketua ya? Ya kan, nah sekarang ini kalau medsos media online Pak, setahu saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan, kalau di luar itu Pak, wartawan media online, wartawan itu adalah senior. Kenapa? Karena itu adalah instan, ada detik.com, berarti kan instant news, tapi harus akurat. Ketika itu bebas kepada wartawan apapun yang mengerjakan, yang masih istilahnya kontributor, kebenaran dari berita itu tidak bisa dimonitor oleh pemilik media tersebut gitu. Jadi benar-benar media online itu tidak sembarangan yang bisa menjadi wartawan di media online itu. Mereka adalah wartawan senior, ya kan? Nah ini mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin juga bisa kita lihat kembali Pak Menteri, ya kan Pak Ketua Dewan Pers, ya, bagaimana sehingga udah keluar kemudian besoknya sorry, tapi nama orang udah tercemar duluan, ya kan? Dengan kemajuan IT ke depan ini adalah hal-hal yang memang harus mendapat perhatian kita dengan serius, ya kan Pak Menteri ya. Kemudian kalau Pak Menteri nih kan kita nggak bicara program, bicara anggaran. Di meja saya ada daftar temuan dan rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014. Banyak nih Pak, yang mesti dikerjain Pak Dirjen nih, banyak banget nih segala macam dirjen. Pertanyaan saya, apakah semua usulan rekomendasi dari BPK ini sudah dikerjakan oleh Kementerian Kominfo? Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Berikutnya Pak Bobi. Terima kasih Pimpinan. Mau konfirm saja, yang Menkominfo nggak ditanyakan sekarang ya Pimpinan? Mau nanya apa? Anggaran. Anggaran kalau sekitar anggaran aja boleh. Oh iya, anggaran. Oke. Pak Menteri, Bapak Ketua Dewan Pers, KPI dan KIP beserta jajaran,
Pertama-tama untuk di kementerian, Pak Menteri, saya ingin menanyakan untuk rencana 2016. Kan tanggal 25 Juni 2015 itu ada Impres nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan komunikasi publik, di mana Kominfo itu ketambahan tugas lagi. Pertama, koordinasi, dua, kajian data dan informasi, dan ketiga, media monitoring komunikasi publik antar instansi. Nah, pertamanya adalah anggarannya di mana? Dan yang kedua, mungkin nanti ini masalah kebebasan persnya tuh bagaimana, Pak? Lantas yang kedua, mengenai statement Bapak Menteri untuk pengembangan potensi desa berbasis teknologi yang baru-baru ini di launching, itu kegiatan yang berbasiskan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan nomor 1 tahun 2015, ada pembangunan desa broadband terpadu di lokasi prioritas atau LOKPRI. Nah, ini sekali lagi, apakah ini dananya dari USO atau dananya itu dari APBN dari kementerian? Dan ini kalau memang dilakukan, kok peraturan Kepala Badan Nasional di instansi lain, ini kegiatannya di Kominfo. Ketiga, mengenai baru-baru ini statement mengenai pengelolaan internet protokol yang diserahkan kepada APJII, Asosiasi Jasa Internet lah ya. Padahal pengelolaan protokol itu tadi kita lihat ada di PNBP penerimaan dari 350.000 domain, itu sekitar 80 miliar. Dan pemberian wewenang ini hanya Indonesia dan Jepang di Asia Pasifik yang pengelolaan IP-nya tidak dipegang pemerintahan. Di mana-mana dipegang pemerintahan. Nah, kami ingin menanyakan basis konstitusinya bagaimana, Pak? Karena kan ini PNBP dikelola self regulator, tapi pemerintah menerima pembayarannya juga. Atau bagaimana itu? Makanya kami ingin eksplor lagi. Intinya, apakah ini sama dengan yang Sisminkum yang kemarin masalah-masalah itu? Ya, semoga ini suatu hal yang berbeda dalam pengelolaan keuangan kementerian. Ini yang ingin kami eksplor, Pak. Lantas untuk Dewan Pers, di sini ada anggaran workshop jurnalistik mahasiswa. Saya lihat di situ ada Palembang, Pak. Saya ingin mengusulkan, Pak, kalau bisa digeser ke Indralaya, Pak. Karena di situ ada Universitas Sriwijaya yang besar, dan Palembang itu di sini ya tidak ada perwakilan dari Palembang. Ini perwakilan dari Jakarta Barat. Itu kampung saya, Bu. Nah, Indralaya jadi kampung saya sama Pak Tantowi, jadi kami merasa lebih cocok di situ, Pak, karena komunitas universitas yang paling besar di Indralaya untuk Dewan Pers. Ya. Itu anggaran. Jadi kalau memang kurang, malah itu sudah di program Palembang nggak bisa pindah, kalau perlu ditambahkan, Pak, untuk Indralaya. Saya itu legowo lah kalau itu disampaikan. Lantas untuk KPI untuk masalah anggaran ini ada problem yang kami lihat dari media, itu di KPID Sumut. KPID Sumut yang harusnya berakhir 18 April 2015, itu di media massa dikatakan banyak pelanggaran-pelanggaran keuangan. Nah, kami ingin menanyakan masalah penataan keuangan di KPID di provinsi-provinsi itu bagaimana komisioner pusat mengantisipasinya? Karena untuk pengelolaan ada surat komisioner pusat yang intinya itu membebaskan di daerah itu mau ngapain aja, sehingga dalam audit dikatakan bahwa semua kegiatan itu dijadikan kecil-kecil semua, jadi penunjukan langsung semua. Nah, ini yang apakah memang belum ada juklaknya, atau ada tidak dilaksanakan, atau memang tidak ada? Terus yang terakhir,
sudah habis. Kalau untuk KIP ya betul kata Pak TB, mungkin kalau perlu kita sih ya saya doakan untuk ditambah lah Pak kalau ada, emang kurang kayaknya. Jadi saya agak lewat saja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, kalau bisa singkat-singkat saja karena ini arus tengah sudah memanggil, ini arus tengah ini. Siapa tadi? Oh, Pak Arief, silakan Pak Arief. Baik, saya usahakan untuk lebih singkat. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri dan jajarannya, dan para pihak yang mewakili KPI, KIP dan Dewan Pers. Selamat siang. Khususnya kepada KPI Komisi Penyiaran Indonesia, saya ingin pertama-tama ingin mengapresiasi terlebih dahulu tentang survei kepemirsaan atau peringkat rating yang sudah dilaksanakan kurang lebih di 2 tahap ya Pak ya, sudah 2 kali. Namun dengan dana yang sudah kita alokasikan dan ekspektasi semua pihak juga sangat tinggi terhadap survei ini, saya pikir apa yang menjadi ekspektasi tadi yang sudah dilontarkan oleh Bu Evita bukan suatu hal yang tidak wajar. Saya pikir itu merupakan harapan kita semua, karena apabila ini bisa terlaksana bagus, bisa menjadi bagian dari acuan dari seluruh anggota stakeholder dunia broadcast atau penyiaran, saya pikir ini akan menjadi salah satu alternatif dari rating report yang selama ini ada dan cukup mendominasi, yakni Nielsen atau Roy Morgan, dan itu merupakan salah satu harapan kita semua. Jadi kalau misalnya sekarang harapan kita cukup besar itu memang karena tumpuan itu cukup besar dan ini dilaksanakan oleh lembaga yang cukup punya kewenangan. Nah, atas hal tersebut Pak Yuda, hal yang ingin saya garis bawahi adalah seharusnya hasil dari survei ini bisa lebih spesifik untuk bisa kita jadikan nilai atau acuan dari apa yang ada di dunia bukan saja industri tapi dunia penyiaran kita, dan itu juga bisa kita lebih baca bukan hanya dengan skalanya di bawah 4 atau di atas 4, dan itu merupakan salah satu hal yang kita harapkan. Lalu kaitannya dengan P3SPS itu juga merupakan salah satu hal yang kita harapkan, karena secara periodik kita juga ingin melihat report dari KPI dan bagaimana respon KPI terhadap penegakan P3SPS, apa saja yang sudah ditegur dan apa saja yang pada dasarnya tidak sejalan dengan P3SPS. Itu kalau bisa digabungkan dengan survei-survei ini, jadi kita bisa melihat bagaimana stakeholder itu kooperatif atau tidak. Dan yang terakhir lebih kepada himbauan saya kepada Pak Menteri, di mana hasil dari survei ini seyogyanya lebih juga diamplifikasi oleh kalian atau oleh Bapak sendiri untuk bisa disuarakan lebih sering, lebih kuat, dan itu bisa dijadikan bagian dari bagaimana upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas dari dunia penyiaran kita semua, Pak. Karena kalau misalnya budget ini sudah teralokasikan bahkan yang ditingkatkan sampai 17 miliar dan tidak diamplifikasi oleh Pak Menteri sendiri, saya pikir ini merupakan salah satu upaya yang kurang secara maksimal. Jadi saya pikir itu saja Pak. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi acuan yang bagus dan lebih bermanfaat buat bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Pak Budi Yastri. Terima kasih pimpinan, anggota Dewan Komisi 1 yang terhormat, Pak Menteri dan para pimpinan lembaga lainnya. Karena pembahasan tentang Kominfo ditunda, ada 2 saja tentang KPI itu. Beberapa waktu lalu saya dikasih bola forward oleh teman saya Komisi 1 tentang perubahan permen tentang tata cara pengurusan perizinannya. Jadi begini, kepada KPI sebenarnya saya ingin dapat opini tentang pandangannya Bapak Menteri untuk perizinan TV semuanya di moratorium saja. Saya waktu itu karena banyak KPD nggak berani ngomong, saya pada prinsipnya sepakat moratorium saja dulu semua perizinan, karena kita sedang membahas RUU penyiaran
Jadi argumennya itu daripada kagok salah berikan dan ditarik lagi, saya usul pimpinan ini bagian pembahasan tentang moratorium perizinan semua IPP maupun IPS-nya. Sebagai bahan pertimbangan kita dengarkan pandangan dari KPI. Yang kedua tentang Dewan Pers ini, perasaan saya sih Dewan Pers karena mindset kita terhadap teknologi 400 tahun yang lalu Gutenberg dengan mesin cetak, jadi cara berpikirnya pasti media tradisional, cetak, kertas. Dengan ada perubahan teknologi dan industri cetak makin habis di mana-mana, maka sebenarnya bagaimana pandangan Dewan Pers terhadap dunia baru yang sudah terbentuk. Orang sekarang nggak ngomongin pers tapi ngomongin konten sebenarnya. Apakah perlu undang-undang jurnalistik ya, undang-undang pers ini kita rubah untuk menyambut dunia baru yang sudah terjadi dan akan mengubah wajah Republik kita. Pertanyaan saya dirasa perlu atau tidak, sehingga kita perlu diskusikan perumusan berikutnya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Budi. Terakhir Pak De Gea. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 1 dan Pak Menteri, Kominfo beserta jajaran dan seluruh lembaga komisi-komisi yang ada. Karena pertanyaannya hanya terkait dengan 3 komisi yang ada, maka pertama-tama untuk Komisi Informasi Publik KIP Pak Abdul Hamid menegaskan saja apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi pada saat Bapak menyelesaikan penjelasan mengenai bantuan program di luar APBN. Ya, apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi kita sangat terusik sekali karena informasinya bahwa bantuan ini kan datangnya dari negara, bukan dari negara Indonesia tapi dari negara asing. Ya, ada isunya dari USA. Dan sama saja kalau mereka yang melakukan itu, maka sama saja seluruh informasi yang ada di Indonesia ini sudah sangat terbuka kepada mereka, kepada asing, sehingga jaminan keamanan tentang kedaulatan kita dalam bidang informasi juga sudah kita buka sendiri. Dan apa yang sering kita katakan bahwa kita menjaga kedaulatan informasi kita tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi mohon pencerahannya, sebenarnya ini bagaimana menangani dan menyiasati sehingga bantuan ini tidak akan mengganggu kedaulatan kita. Kemudian satu lagi yang untuk KPID, Komisi Penyiaran Indonesia. Pak, dalam beberapa pertemuan sebelum ini, saya sering mengatakan bahwa dalam siaran-siaran televisi kita banyak sekali yang tidak mendidik. Dan juga beberapa kali KPI sudah menyiarkan beberapa siaran-siaran sinetron-sinetron, film-film yang tidak mendidik. Tetapi pada faktanya bahwa sampai saat ini apa yang pernah di survei dan pernah ditegur oleh KPI itu masih tetap juga diputar, ya, masih sinetron ini masih tetap berlangsung. Ada apa? Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Marinus. Itulah tadi 5 pertanyaan. Jadi bisa sedikit. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dengan jajarannya. Saya hanya ingin menanyakan bukan kepada Pak Menteri, tapi karena Pak Menteri ada di depan saya harus satu saja mengenai usulan anggaran yang disampaikan oleh KPI untuk bisa pindah kantor. Saya menyarankan begini. LSF ini kan gedung yang sebetulnya bisa dimanfaatkan berdua dengan KPI.
kenapa tidak KPI berada bersama-sama di LSF yang sebetulnya punya tugas yang berbisa yang terkait dengan konten siaran? Karena LSF itu melakukan sensor terhadap film. Apakah itu film cerita ataukah itu siaran yang lain yang disensor oleh LSF. KPI juga punya kewenangan untuk itu. Dulu LSF itu di bawah Departemen Penerangan, namanya BSN. Tapi kemudian dengan ada undang-undang lalu pindah itu ya di pariwisata. Dan kemudian sekarang ini dengan ada undang-undang pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Saya menyarankan untuk masalah ini sehingga tidak harus menunggu anggaran yang diusulkan untuk ditambah dalam rangka pengadaan kantor. Maka ada baiknya ini dari Kementerian Kominfo menjembatani persoalan ini agar LSF bisa digunakan juga oleh KPI. Saya melihat gedung di sana cukup bisa menampung KPI dengan segenap jajarannya dan berkantor di sana. Dan ini saya kira lebih mudah direalisasikan daripada mengusulkan anggaran tambahan untuk nyewa kantor. Itu saja pimpinan yang barangkali yang bisa segera diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gandari. Baik. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit saja. Menyambung Bu Evita dan Pak Arief tadi, saya apresiasi soal survei ini. Nah, cuma dari bahan yang saya dapat, ini kan hasil survei ini outputnya ya. Saya baca di hasil penelitian ada survei per Mei dan Juni dan kemudian ada survei bulan sebelumnya. Ya. Nah, kalau saya lihat yang terakhir ini kan dari hasil survei yang terakhir itu ada penurunan indeks. Ada penurunan indeks. Cuma di hasil penelitian ini saya tidak melihat ada rekomendasi apa-apa dari survei ini. Gitu. Sehingga dan saya juga tidak melihat di program KPI apa follow up dari survei ini. Kan asumsinya begini, kalau hasil survei pertama indeksnya itu 3,2 misalnya, lalu di follow up-in, maka survei berikutnya akan ada kenaikan indeks. Yang terjadi kan justru penurunan indeks. Nah ini kan problem ini ada apa? Kalau ini cuma sekedar kegiatan, selesai, anggarannya terrealisir, ya memang secara administratif bisa kita laporkan. Tapi kan ini tidak menunjukkan outcome-nya, tidak menunjukkan indikator kinerjanya. Nah ini yang apa namanya nanti perlu dijelaskan. Yang kedua, ini kan time series survei ya. Menurut saya ketika dia time series, maka sebenarnya untuk survei berikutnya dia bisa lebih murah. Karena kan dia menggunakan instrumen yang sama. Mungkin respondennya juga sama, dia cuma pengulangan saja gitu. Nah ketika indikator pembiayaan dianggap sama, seperti survei baru, ini kan menurut saya juga terjadi efisiensi. Nah mungkin ini nanti perlu dikaji juga, dikaji ulang. Itu satu. Yang kedua, dari bahan KPI, karena ini bahan tertulis ini adalah bahan resmi dan menjadi dokumen kita. Di bahan KPI ini ada di halaman 6 ada program bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran dan ada bidang kelembagaan. Tapi saya tidak menemukan program kerja bidang isi siaran. Halaman 5. Realisasi kegiatan tahun 2015. Oh, bidang pengawasan isi siaran ini. Oke. Kalau gitu saya masuk ke poin 8. Ya, di halaman 8. Ada program itu 2016, poin 4, tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI sebesar 790 juta sekian. Tadi saya dengar Pak Menteri arah kebijakannya akan melakukan moratorium soal perizinan. Nah, ketika di KPI ini muncul program, ini kan belum ada sinkronisasi. Nah, ini harus
clearkan dulu ini. Ya. Saya sependapat tadi, siapa yang bicara ya? Pak Arief mungkin ya, bahwa Pak Budi tadi ya, ketika kita akan memproses migrasi digital ini memang kita harus mengontrol variabel-variabel yang ada sehingga variabel pengganggunya itu semakin sedikit. Makanya saya misalnya dan beberapa teman Komisi 1 mempertanyakan keras kenapa ketika kita sedang memproses migrasi termasuk dari aspek regulasi lalu ada penerbitan izin-izin baru lembaga penyiaran ya, dan cukup banyak. Karena ini menjadi faktor pengganggu juga untuk kita membuat landscape barunya dari sisi regulasi dan implementasi. Nah sehingga ini menurut saya perlu disinkronis dulu yang nomor 4. Kemudian yang berikut sedikit catatan saya dari bahan ini halaman 10. Yang poin terakhir rekrutmen anggota KPI periode 2016-2019 319 juta sekian. Jadi boleh saya sampaikan ya, arah yang akan dilakukan dengan undang-undang penyiaran yang sedang diproses revisinya, ataupun kalau kita tetap mengacu ke undang-undang penyiaran, rekrutmen KPI ke depan ini memang tidak dilakukan oleh KPI di tahap seleksi awalnya. Dulu itu kita lakukan karena memang ada pembicaraan bersama, kesepakatan, tapi itu sudah benar kita evaluasi. Ini kan istilahnya jeruk menseleksi jeruk, kira-kira begitu ya, sehingga kita ingin menutup ada potensi konflik kepentingan, maka memang nanti rekrutmen anggota KPI itu tidak dilakukan oleh KPI untuk seleksi tingkat awalnya ya. Nah, sehingga ini sebenarnya bisa kita drop dan anggarannya bisa direalokasi untuk yang lain. Nah, saya pikir kalau kita perkuat, karena saya lihat sebaran programnya ini per bidang cukup banyak dan hampir merata. Kalau saya menyimak apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi mengenai keprihatinan soal isi siaran sekarang ini, saya pikir ini bisa mulai lebih diprioritaskan ke fungsi itu. Dan tadi sudah disampaikan Bu Evita juga, dukungan bagi KPI daerah untuk alat pemantau siaran ini menurut saya harus diprioritaskan. Karena kalau kita menunggu pemerintah daerah, ya saya khawatir sampai tahun kapan pun juga rasanya sulit ya. Nah cuma catatannya adalah di dalam renstra KPI ini harus betul-betul sudah tertuang mengenai hal ini. Ini agar tidak mengulangi kasus di 2014 ketika Komisi 1 memberikan anggaran tambahan 32 miliar yang 25 miliarnya kalau tidak salah untuk alat pemantau siaran ya, untuk KPID, tapi dibintangi oleh Kemenq, oleh BPKP kan, karena ternyata katanya tidak ada dalam dokumen renja atau renstranya. Nah, jadi hal-hal semacam ini perlu dipastikan betul. Ya, jangan sampai misalnya gitu ya, ada tambahan anggaran tapi kemudian terulang kasus yang sama. 32 miliar ini kan angka yang besar untuk KPI. Kalau Kominfo nggak besar angka itu, tapi KPI besar, cuma kan akhirnya terblokir. Ya, ini sangat disayangkan. Saya kira itu tambah, Mas. Baik, terima kasih Ketua atas. Pak Pimpinan, saya tidak bertanya, tapi hanya ingin meminta tolong ketika kita ada rapat pembahasan hari ini, jangan materinya kita terima pagi ini juga dong. Bagaimana kita nggak bisa baca? Artinya kita kayak scanning, mata kita anggap penting itu yang kita bicarakan. Padahal banyak hal-hal yang terlewatkan oleh kita yang sebenarnya itu penting. Bagaimana mungkin kita duduk, kemudian semua bicara mitra, ya kan? Kemudian materi baru hari ini kita terima, nggak mungkin kita bisa membahas detail, ya kan? Dan kita nggak mungkin bisa melakukan fungsi pengawasan kita. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Terima kasih, saya rasa itu usul yang sangat konstruktif ya, buat kebaikan kita bersama. Baik, itu tadi semua pertanyaan yang mudah-mudahan sudah ditampung oleh Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana komitmen kita semula, maka kita akan skors rapat ini sampai pukul 14.30. Ya, 14.30 kita kembali lagi ke ruangan ini. Bagaimana?
nggak mau makan kita, nggak mau makan pas sholat, ya. Iya, ya. Saya rasa kita kembali ke komitmen semula 14.30, kembali ke tempat ini dan rapat ini saya skors.